You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. Every time we walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku. Ku milikmu. Ya, kau dibentuk sejak dari rahim ibumu, ya. Dia tahu segala arah dan jalan hidupmu. Dikenali, diberkati, dan dikuduskan. Tiap langkahmu ada dalam rencana Tuhan. Pada kesempatan ini, kita akan membahas bagaimana sebenarnya isu-isu pendidikan agama Kristen dalam masyarakat majemuk. Nah, saya akan mengambil satu topik yang sangat menarik untuk kita kuak bersama. Bagaimana sebenarnya isu utama yang akan kita bahas adalah keterbatasan dan kesejahteraan guru pendidikan agama Kristen dalam sekolah negeri. Nah, di dalam isu ini kita akan melihat bagaimana sebenarnya guru adalah pahlawan tanpa jasa yang mendapatkan sebuah keterbatasan dan kesejahteraan di dalam sekolah. Guru tidak hanya menjadi pendidik tetapi juga arsitek yang membentuk ruang belajar yang inspiratif dan mendukung perkembangan siswa. Pengamat pendidik dari Vox Populi Institute, Indah Karisma Miyaji, menilai bahwa anak-anak cerdas dan berprestasi di Indonesia belum mau menjadi guru. Hal ini disebabkan oleh kesejahteraan bagi para guru yang masih jauh dari harapan. Lebih lanjut, dia menilai bahwa sampai saat ini juga belum ada konsep untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Kajian Bank Dunia mengatakan bahwa rasio guru dan murid di Indonesia masih terlalu tinggi dibandingkan negara lain. Diketahui pada 2018 saat Indonesia memiliki kurikulum baru, OECD meminta Indonesia harus memastikan ada pelatihan untuk para guru sehingga mereka dapat menjadi agen perubahan. Lalu tahun 2022 Indonesia malah mengganti kurikulum lagi. Indra juga menambahkan bahwa OECD menilai Indonesia perlu melakukan pelatihan atau monitoring guru dan mumpuni hal ini juga tidak direalisasikan. Padahal guru di Indonesia banyak yang sudah puluhan tahun mengajar tapi tidak pernah dilatih karena memang pemerintah tidak memiliki konsep professional development. Sinpo TV melaporkan. Di dalam isu ini saya akan mensoroti sebuah latar belakang yang menyatakan bahwa pentingnya pendidikan agama Kristen sesuai dengan Undang-Undang Sikdiknas. Bagaimana sebenarnya di dalam pernyataan isu ini kita akan melihat bagaimana keterbatasan jumlah guru ya untuk pendidikan agama Kristen yang akan kita soroti, yaitu di sekolah negeri terutama yang masalah penugasan tidak sesuai dan rendahnya kesejahteraan terkait status kepegawaian seperti PPPK, P3K, dan kita melihat bagaimana sebenarnya susahnya untuk jenjang bagi guru pendidikan agama Kristen terkait di Kemenak. Tuhan Dia
Kita harus saling menjaga dan Sebab itu maka pentingnya untuk peran guru di dalam membangun integritas siswa dan bagaimana sebenarnya pembentukan Indonesia emas di tahun yang akan datang. Bagaimana menciptakan Indonesia emas bukan Indonesia cemas. Bagaimana sebenarnya agar guru mendapatkan sebuah perhatian dan bagaimana sebenarnya pendidikan agama Kristen boleh disamaratakan dan bagaimana sebenarnya agar guru dan pendidikan agama Kristen boleh semakin maju dan boleh semakin berkembang. Bagaimana nasib kami, Bu? Perjuangkan kami, Bu. Kami menjadi honor murni yang dihitung gajinya itu 30.000 per jam. Itu pun bukan per jam sehari, tapi 1 bulan, Bu. Kalau kami per jam dapatnya 15, misalnya 18 jam nih, Bu, kalikan 30, 540 cuman, Bu. Bagaimana nasib kami, Bu? Sedangkan yang R3 kami kecewanya kenapa, Bu? Tidak semua yang R3 itu yang mereka itu serti, mereka yang punya pengabdian lebih dari kami, bahkan mereka punya pengabdian 2 tahun. Kenapa mereka bisa masuk database? Karena mereka melalui pemerintah yang di atas, Bu. Kenapa mereka melalui orang dalam yang bisa mendapatkan SK gubernur, sedangkan kami yang tidak punya orang dalam, apa daya, Bu? Kami mohon, Bu, perjuangkan kami, Bu. Izinkan kami, Bu, untuk bisa diangkat menjadi P3K, boleh, Bu, asal kami punya kejelasan untuk karir kami, Bu. Karena ini juga menyangkut proses belajar dan mengajar, kita juga harus memastikan bahwa kesejahteraan para pendidik kita, menurut saya, tidak bisa menggunakan UMR. Menurut saya, kata sejahtera itu yang harus kita perjuangkan, bukan UMR. Kenapa? Karena saya bilang tadi bahwa investasi ini pasti menguntungkan. Jadi berapapun sesungguhnya yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia untuk mengambilkan harus Nah, jadi yang kedua menurut saya harus dipastikan tenaga pendidik kita terpenuhi kesejahteraannya.